Halo Sobat Jagis, IMS 2022 penuh dengan kejutan yang sangat-sangat menarik sekali. Mobil-mobil mini EV seperti ini, itu sekarang memang lagi zaman dan tren banget. Yang dulunya dimulai oleh Wuling dengan REV-nya. Tapi, tidak bisa dipungkiri salah satu mobil paling hype di IMS 2025 adalah mobil yang satu ini. Iya, ini adalah VinFast VF3. Mini EV dari Vietnam yang sekarang sudah resmi mengaspal di Indonesia dengan desain yang kotak boxy lucu. Kalau orang anggap mobil ini tuh kayak EV Jimny gitu ya, kayak baby Jimny gitu. Dan mobil ini setelah promo cashback itu harganya jadi di bawah 200 juta rupiah. Penasaran? Yes, jadi VinFast VF3 telah resmi mengaspal di Indonesia dan dia kembali meramaikan pasar mobil listrik dengan harga OTR di bawah 200 juta rupiah. Memang harga OTR-nya ini 227, tapi setelah cashback itu di 180 jutaan rupiah. Bisa dapat mobil 2 pintu full elektrik dengan desain yang sangat nyentrik. Tapi seperti apa mobilnya? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Kalau kalian tanya gua, apa sih salah satu mobil paling viral di IMS 2025? Jawabannya adalah dengan mudah, mobil ini. Iya, karena mobil ini adalah sebuah comeback atau statement yang sangat mencolok gitu ya. Pertama, secara desain dia sangat unik, sangat menarik dan enak banget dilihatnya. Orang tuh kayak lucu gitu yang lihat mobil ini. Ngeliatnya kayak baby Jimny atau baby J6, pokoknya desainnya tuh rugged, boxy SUV. Tapi dikecilin sampai 25% gitu. Yang kedua, orang penasaran karena brand ini, iya, VinFast, sebuah brand mobil asal Vietnam yang memang semenjak tahun lalu sudah berjualan di Indonesia. Tapi kan mereka dari dulu jualannya baru hanya VF5 dan VF e34 saja. Desainnya bagus, tapi nggak yang eye-catching banget. Sedangkan si VF3 ini benar-benar sangat eye-catching, apalagi dengan tawaran pilihan warna yang sangat berlimpah ruah dan bahkan ada pilihan warna two-tone juga. Yang buat mobil ini, itu tuh kayak eye candy banget di jalan gitu. Sekaligus, VinFast juga menawarkan VF3 ini ketika pertama kali di launching di IMS 2025 ini. Yang pertama di launching justru yang bukan battery subscription. Jadi yang langsung kalian beli mobilnya langsung dapat baterainya. Tidak seperti varian-varian VinFast yang lainnya gitu ya. Jadi seperti beli mobil normal pada umumnya. Oke, pertama-tama gue pengen bahas dulu soal harganya. Pastikan mobil-mobil di kelas ini tuh orangnya price conscious banget gitu. Harganya berapa sih untuk si VinFast VF3 ini? Nah, ketika launching di IMS, price reveal itu harganya ada di 227 jutaan on the road Jakarta. Tapi mobil ini kan datang dengan banyak benefit. Salah satu benefitnya adalah free charging selama 3 tahun di VinGreen alias electric charging stationnya milik VinFast juga gitu. Tapi kalau kalian misalnya pengen harga yang lebih terjangkau, mereka pun bisa pilih promo. Jadi kalian pengen promonya itu gratis ngecas selama 3 tahun, atau kalian pengen langsung dipotong harganya aja. Kalau kalian memilih yang tanpa gratis charging selama 3 tahun, maka kalian akan dapat cashback di harga OTR mobil ini senilai lebih dari 30 juta rupiah. Yang artinya mobil ini harganya langsung turun menjadi 189 juta on the road Jakarta. Iya, mini EV dengan desain yang sangat nyentrik masih kepala satu alias masih 189 jutaan rupiah. Harusnya sih menarik dan harusnya bikin orang penasaran. Makanya di IMS 2020 ini mobil ini viral dan hype banget dan banyak banget yang test drive mobil ini di sini dan itu wajar banget. Oke, sekarang kita bahas eksterior dulu dari VinFast VF3 ini, mulai dari belakang seperti biasa. Dimensinya ini memang kompak ya, tapi dia kompaknya tuh masih yang proporsional gitu. Kalau kalian ngeliat beberapa mobil mini EV yang asal China, ada yang awalannya A, ada yang awalannya S gitu ya. Itu rata-rata kan dia tinggi dan gepeng. Jadi kayak ngelihat kulkas gitu.
Nah, di sini dia tuh lebih mengotak karena dia lebarnya tuh proporsional sehingga kalau di jalan tuh ngeliatnya tuh enak gitu ya, nggak kayak ngelihat sesuatu yang gepeng dan tinggi. Dari atas, antena sudah shark fin berwarna piano black seperti ini. Dia memang nggak ada add-on spoiler ke belakang, tapi secara body sudah dibentuk ala add-on spoiler seperti ini, jadi kesannya rada sporty. Termasuk kalian bisa memilih warna yang single tone seperti merah ini, atau two tone dengan atap putih juga ada kalau kalian mau. Bawahnya pink, atasnya putih, bawahnya kuning, atasnya putih, itu juga ada. Dan itu sangat lucu-lucu banget. Kaca belakang memang dia nggak ada defogger dan nggak ada wiper belakang gitu ya, tapi di bagian bawah sini dia didominasi dengan aksen piano black besar yang menyeberang, yang nyambungin antar taillights ke taillights, termasuk logo VinFast di bagian tengah sini yang diapit oleh dua buah garis chrome yang langsung melebur ke bagian taillights-nya. Ini udah jadi signature di semua lineup VinFast. Kalau di lineup lain ininya warna merah reflektor, kalau di VF3 ininya warna chrome, jadi bikin kesannya mobilnya lebih lebar. Ke bagian bawah, bumpernya juga didominasi dengan banyak aksen cladding hitam yang membuatnya terasa macho dan terasa seperti rugged off-roader gitu ya. Ya, walaupun mobil ini peruntukannya tidak untuk off-road ya, karena dia tidak all-wheel drive, tapi ya steering dia sudah cukup meyakinkan. Apalagi dengan ada aksen ventilasi palsu di bagian samping-samping sininya. Untuk urusan safety, di belakang sini udah ada 2 titik parking sensor yang flash rata juga di bagian sini. Namun memang dia belum ada kamera ya, jadi ya, tapi mobil kecil kayak gini kan manuvernya udah gampang banget, harusnya udah nggak butuh kamera lagi juga anyway. Nah, yang unik di bagian bawah sini lampunya ini udah pakai LED untuk bagian penerangan lampu plat nomornya. Tapi untuk bagian taillights-nya ini masih bohlam malahan. Tapi ya dia taillights-nya itu diberi masking seperti ini yang kalau kalian lihat malam ini seolah seperti LED bar ya, padahal ini sebenarnya adalah bohlam. Jadi untuk lampu senja dan lampu rem dia 2 bar bohlam di bagian sini. Untuk lampu sen di bagian atas bagian luar dan lampu mundur di atas di bagian dalam semuanya masih bohlam biasa. Logo VF3 juga tersemat di bagian kanan belakang sebelah sininya. Gak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari si VinFast VF3 ini terletak di bagian sisi kanan kendaraan, jadi sejajar dengan pengemudi di bagian fender belakangnya. Nah, untuk bukanya tinggal kalian tekan aja dan bisa langsung kalian buka seperti ini. Nah, good newsnya lagi, tidak seperti kebanyakan mini EV di Indonesia yang hanya terbatas di charging ala AC charger atau bahkan beberapa ada yang tidak bisa DC. Mobil ini sudah bisa DC charging dengan tipe charging CCS Type 2, yang artinya dia sudah bisa di-charge di kebanyakan ESPKLU yang ada di Indonesia, seperti di sini contoh kayak gini. Bisa charging station. Nah, bicara soal spesifikasi, motor listrik dari VinFast VF3 ini berlokasi di bagian belakang. Jadi dia rear motor, rear wheel drive. Iya, RWD di bos, senggol dong. Tenaga motornya memang imut di 40 horsepower, tapi torsinya lumayan kok, 110 Nm. Yang bisa bikin mobil ini akselerasi 0 sampai 100 itu di kurang lebih 19 detikan katanya. Ya memang tidak kencang, tapi kan lagi-lagi ini mobil perkotaan gitu ya. Jadi ya kalau dipakai dalam kota dengan stop and go gitu ya, harusnya dengan peak torque di 0 RPM ala mobil listrik, mobil ini tetap terasa gesit dan nipi banget. Dan bicara soal baterainya, VinFast VF3 ini baru dijual dengan sistem beli putus. Jadi belum ada sistem battery subscription seperti sistem-sistem di VF5 ataupun VF E34. Baterainya berkapasitas 18,6 kWh yang bisa bikin jauh 215 km dalam satu kali pengecasan. Memang siklusnya NEDC sih, tapi harusnya nggak jauh-jauh dari itulah ya. Untuk sebuah mini EV dengan range di atas 215 km, harusnya udah mumpuni lah buat kalian pakai sehari-hari. Dan kalau kalian misalnya memilih opsi untuk gratis pengecasan selama 3 tahun, artinya kalian bisa mengecas VF3 ini di chargernya V-Green milik VinFast juga gratis selama 3 tahun. Nggak bayar sama sekali. Oke, lanjut ke bagian sampingnya. Nah, pertama-tama kita bahas soal dimensinya ya. Karena untuk sebuah mini EV, kayak yang gue bilang tadi di belakang, dia tuh sebenarnya jauh lebih proporsional dan jauh lebih enak dilihat dibanding mini EV asal China yang cenderung ramping dan tinggi gitu ya. Mobil ini panjangnya itu di 3,2 meter dengan lebar di 1,6 dan tingginya 1,6 juga. Jadi antara lebar dengan tinggi dia proporsional, jadi enak dilihatnya. Ditambah lagi karena ini kan modelnya ala-ala SUV, otomatis ground clearance-nya juga tergolong oke untuk sebuah mini EV di 175 mm. Jadi ini bisa melibas jalan-jalan yang gak rata, lumayan oke lah ya gitu ya. Nah, di bagian samping sini
Ini untuk kacanya dia beraksenkan ala floating roof gitu ya. Jadi ada panel plastik yang memisahkan antara bagian bodi bawah dengan bagian bodi atasnya. Makanya kalian bisa pilih warna yang atasnya putih, bawahnya pink, atau atasnya putih, bawahnya kuning, atau single tone seperti ini, abu-abu hitam gitu. Itu juga bisa. Jadi udah ada pemisahnya di bagian sini. Kemudian di bagian bawah juga dia over fendernya tebal-tebal sampai ke bagian side skirt rocker panel ini juga tebal-tebal gitu ya, yang memberikan kesan macho dan kesan sangar ala SUV. Door handle dia modelnya grip type seperti ini. Dia tidak sewarna body ya, dia berwarna piano black, jadi warna hitam seperti ini. Dan memang ini dia nggak ada akses keyless entry. Kalau kalian mau keluar masuk ya kalian pencet untuk kuncinya gitu. Tapi kuncinya udah keyless, jadi menurut gua udah no problem lah. Dan pintunya gede, seperti mobil ala 2 pintu. Ini pintunya itu kayak pintu-pintu, oke, pintu estilo gitu ya, atau kayak pintu golf gitu. Jadi memang gede. Nah, kemudian ke bagian depan sama, jadi aksennya pilarnya pun diberi piano black seperti ini yang memberikan kesan ala floating roof. Pilar samping juga bahkan dia warna piano black, jadi pilarnya semua udah piano black, kesannya premium, tidak kesan murahan. Nah, spionnya memang ini masih sangat konvensional. Jadi spionnya jadi masih spion atur eksterior kayak tenowet gini ya, yang kalian atur secara manual dari luar. Untuk lipat juga kalian lipatnya ya voice command. Jadi kalian nyuruh orang, woi lipetin dong bagian sono, kalian lipat secara manual dari luar seperti ini. Tapi ya untuk harganya, untuk desainnya juga ini masih cukup masuk karena desainnya rugged dan desainnya kotak-kotak seperti ini, masuk ke tema mobilnya. Nah, di bagian depan juga sama, over fendernya cukup chunky dan tebal. Sekarang kita bahas kaki-kakinya. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si VinFast VF3. Nah, ini yang menjadi salah satu pembeda EV mungil asal Vietnam ini dengan mini-mini EV dari China. Karena kalau kalian lihat pattern mini-mini EV dari China itu semuanya sama. Bodinya tinggi, pipih, dan biasanya bannya tuh kecil. Peleknya tuh kecil, ring 12, ring 13, pokoknya kecil banget kakinya gitu. Tapi tidak di sini, karena VinFast menyematkan si VF3 ini dengan ukuran pelek yang besar ya, bannya juga tebel. Ini pelek ring 16 inci, iya udah setara dengan pelek Honda Jazz gitu. Jadi memang gede banget. Dan ini sendiri, ini dia memang modelnya stylish ya, alias pelek kaleng seperti ini. Tapi ini disengaja untuk mendukung desainnya yang off-roady dan macho. Jadi ini masih masuk-masuk aja. Seperti kalian ingat, Land Rover Defender yang varian bawah, yang heritage atau yang apa juga peleknya modelnya kayak gini kok gitu ya. Jadi ini desain yang memang masuk banget. Di tengah ada logo VinFast juga yang sekaligus menjadi dop untuk bagian lug nuts-nya, dan peleknya warna kayak semi doff hitam seperti ini aja. Untuk ban, dia pakai Cylon Atrezzo, ukurannya 175/75R16. Jadi profilnya masih 75 nih bannya. Walaupun dia pakai ring 16 inci, profil bannya masih tebal banget. Artinya kalau kalian bawa ke jalan yang rusak atau kalian bawa ke jalan yang gak rata gitu-gitu, harusnya sih masih enak banget ya kan. Nah, untuk urusan pengereman, depan cakram, belakang tromol, tapi di EV seperti ini masih normal. Dan juga untuk urusan teknologi safety dari yang standar kayak ABS, EBD gitu ada. Dan dia juga udah dilengkapi dengan teknologi simple seperti contohnya Hill Start Assist gitu-gitu, dia juga sudah ada, walaupun belum ada ADAS ataupun yang canggih-canggih lainnya. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si VinFast VF3. Nah, di bagian depan sini, ini nih yang justru ngingetin kita ke desain-desain ala mobil-mobil off-road tahun 90-an. Karena desainnya ini didominasi dengan ada grill alias black bar di sini yang inget-inget kalau kalian mobil kayak seperti Jimny atau misalnya TAF, Verosa gitu, Rocky, mobil-mobil yang lama, itu kan rata-rata desainnya seperti ini gitu ya, dengan grill yang hitam menyeberang seperti ini. Tapi di sini tentunya karena dia full elektrik, dia nggak butuh grill yang bolong, makanya ini tercover semua ya, jadi nggak bolong sama sekali. Namun ada aksen VV di sini di bagian grillnya yang cukup unik karena ini merupakan logo VinFast di tengah sini, tapi yang dikecilin dan diperbanyak. Dan sama sih dengan di belakangnya juga ada aksen chrome yang melebar dari logo V ini sampai ke bagian headlampnya sini. Jadi bahkan nyambung sampai ke bagian headlampnya. Ke bagian bawah, bumpernya ada bagian yang body color dan juga ada bagian yang plastik cladding juga cukup tebal di bagian bawah sini gitu ya, yang lagi-lagi menegaskan kesan off-roader dan kesan yang maskulin. Gak ada lubang atau gimana-gimana, cuma ada di bagian bawah sini dikit nih untuk keperluan pendinginan baterai dan juga untuk keperluan AC-AC-an. Dan AC-nya dingin, jadi ya oke lah. Nah, yang bikin kita cukup menarik adalah di sini ada air curtain. Ntar kita bahas di bagian interestingnya.
Kemudian kalau bicara soal lelampuan, di bagian sini juga sebenarnya lampunya bawahnya udah oke kok. Walaupun dia sebenarnya masih full bohlam semua, dia belum ada yang canggih kayak contohnya DRL, LED atau apa, belum ada. Lampu senja di bagian atas ini, lampu sen di bagian sebelah kanannya, low beam dan high beam, proyektor di bagian bawah sini yang memang masih proyektor halogen, jadi belum pakai LED gitu ya. Tapi ya, part of the charm adalah dengan lampu-lampu halogen gini, dengan desain retro kayak gini, itu somehow masuk banget. Justru desainnya jadi malah kesannya old school dan terkesan vintage gitu mobilnya. Dan secara overall, desain dari si VinFast VF3 ini menurut kita sudah menjadi yang paling atraktif di kelas mini EV di Indonesia. Kalau kalian bandingkan mobil ini dengan let's say Wuling REV atau Seres E1 gitu ya, atau the upcoming Chang'an Lumin gitu ya, sepertinya rata-rata orang akan setuju kalau desain VinFast VF3 ini itu selain yang paling proporsional buat dilihat, dia juga yang paling gemesin, kayak maco tapi lucu gitu. Oke, lanjut bahas soal interior dari VinFast VF3. Mulai dari pintunya dulu. Seperti yang gue bilang, pintunya ini sangat panjang ya, khas dengan mobil yang pintunya hanya 2 atau 3 gitu ya kalau hitung bagasi. Ini kan memberikan akses gak hanya ke baris pertama, tapi juga memudahkan untuk baris keduanya. Dan pintunya ini, walaupun di bagian luar materialnya kebanyakan plastik, tapi dia tetap solid dan padat loh, dan cukup berat gitu ya. Jadi nice lah, berkualitas. Nah, oke. So, begini rasanya duduk di baris pertama dari VinFast VF3. Nah, sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa aja di sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terus untuk subscribe ke channel Solo Junkie. Dan jangan lupa, supaya kalian bisa merasakan juga kayak apa sih VinFast VF3, mobil mini EV berdesain boxy dengan harga di bawah 200 juta. Dan kalian langsung aja datang ke boothnya VinFast di IMS 2025. Cuman sampai hari Minggu 23 Februari minggu ini. Jadi kalian bisa test drive dan coba juga supaya kalian bisa merasakan langsung touch and feel-nya. Oke, nah kita bahas dashboardnya. Dashboardnya ini secara desain sebenarnya desainnya cukup unik gitu ya, cukup niat gitu. Memang dia secara material dia full hard plastik semua. Tapi di harga ini masih acceptable lah ya, wajar gitu hard plastik semua. Tapi yang gue suka adalah permainan tekstur dan warnanya. Jadi pertama-tama di bagian atas sini dia diberi tekstur kayak tekstur kukulitan gitu ya. Dan ini solid, tebel gitu plastiknya. Di bagian tengahnya dia diberi tekstur kayak lebih kayak brush metal gitu ya di bagian bawah sini. Dan di bawah sini juga ada warna lagi yang lebih ke arah light gray, baru di bawahnya warna hitam. Untuk aksen-aksen interior, dia emang unik banget karena aksennya warnanya kayak beige gini ya, kayak ivory yang ada di bagian lubang AC pinggir dan juga di lubang AC tengahnya sini. Warna eksterior apapun yang kalian pilih, interiornya hadir dengan warna beige kayak begini. Jadi memang tidak ada kombinasi warna lainnya. Di bagian sini juga bisa jadi sedikit open storage kalau kalian pengen taruh-taruh hal yang gak gampang tergelincir. Glove box sudah soft opening. Keren ya untuk mobil kayak gini gitu kan. Nah, kemudian ke bagian tengah sini kita bahas soal infotainmentnya. Nah, infotainment ini juga cukup besar ya, full touchscreen tentunya. Dan di sini kalian bisa mengontrol banyak sekali fungsi-fungsi mobil yang gak hanya untuk entertainment tapi juga untuk car settingnya. Jadi menu utamanya itu seperti ini. Dia kan gak ada speedometer ya di bagian depan pengemudi, jadi di sini polos saja. Alhasil di bagian seperempat ke kanan ini adalah untuk driver informationnya. Jadi kalian di sini ada jam, ada gear indicator, PRND gitu, ada sisa range, ada press brake to start, dan tentunya ada setting-settingan di bagian sininya. Nah, di bagian sebelah kiri ini baru untuk infotainmentnya. Menu utama kayak gini, kalian bisa pilih-pilih widgets, bisa lihat nih, ini ada, bahkan dia kan ada eSIM ya, jadi dia bisa baca cuaca gitu-gitu. Kayak sekarang Special Capital Region of Jakarta, dia tahu berapa derajat, cuacanya gimana gitu-gitu. Termasuk untuk menu utamanya di bagian sini, kalian bisa lihat ada EV, media, owner's manual, phone, service, setting, vehicle drive, web browser. Di menu EV, kalian bisa lihat baterai settingnya. Jadi ada charging target, mau berapa persen, kalian set targetnya. Ada battery level reminder, sampai ke status baterainya sekarang, berapa persen, berapa range, dan berapa suhu baterainya. Kemudian kalau kita pilih ke menu media, dia tentunya medianya udah bisa Bluetooth, radio, dan ada USB connectivity.
Kemudian phone connectivity, service, setting. Nah, setting ada dua. Jadi ada setting yang general, kayak contohnya untuk connect device, ada untuk wifi, karena kan ada eSIM, ada sound setting, equalizer, gini-gini. Yang jujur sebenarnya ini butuh di setting lebih lanjut karena emang audionya B aja gitu ya. Kemudian ada juga kalian bisa milih temanya, mau ada light, minimal, atau VinFast. Tapi kita paling suka yang VinFast karena dia kombinasi biru dengan navy gini yang menurut kita paling catchy gitu. Kemudian ada general setting, kayak kalian bisa ganti bahasa, kalian pengen pakai bahasa Indonesia atau bahasa Tianviet juga bisa gitu ya. Kita ganti jadi bahasa Indonesia di sini. Jadi udah ada bahasa Indonesia di dalam head unit ini. Nah, kembali lagi kita ke menu kendaraan dan berkendara. Nah, di sini kalian bisa pilih mode berkendara, kemudian ada creeping mode-nya, ada towing mode, ada traction control, bisa dimatiin hidupin. Ada untuk parking sensornya, dia tidak ada kamera ya. Jadi ini gambarnya agak menipu. Dia cuma ada parking sensor di belakang. Kemudian di sini juga ada overspeed warning, ada anti theft, respon kunci, buka pintu, gitu-gitu segala macam. Ada sampai ke bagian informasi pengemudi, trip A, trip B, dan juga setting untuk kayak service wiper dan lain-lainnya. Jadi informasinya semua cukup jelas. Ada shortcut juga dari atas sini kalau kalian pengen langsung toggle kayak contohnya kecerahan layar gini-gini, bisa langsung dari sini. Dan yang gue suka ini minim lag ya, jadi benar-benar oke lah. Kayak semuanya tuh cukup kayak lumayan sharp gitu di sini. Nah, ke bagian bawah yang gue suka lagi, di sini masih ada beberapa kontrol fisik. Kayak contohnya di bagian tengah sini kalian ada volume scroll, ada untuk matiin nyalain, hazard yang berkedip seperti mobil Eropa, power door lock, dan untuk bagian jendelanya. Nah, power window-nya ditaruh di tengah ya. Ngingetin gua ke Fiat 500 Abarth cewek gua. Jadi ini power window-nya dia ditaruh di bagian tengah. Ke bagian bawah lagi, kontrol AC sangat sederhana. Dia ada 3 dial seperti ini, mirip kayak kontrol AC-nya Hyundai yang tipe bawah gitu ya. Jadi untuk bagian paling kiri ini untuk temperature, yang jangan lupa dimentokin ke bagian kanan ya, karena ini nggak kayak Wuling. Kalau Wuling kan kebalik, paling dingin tuh paling kiri, paling kecil. Ini paling atas gini, paling dingin. Kemudian tentunya air circulation, fan speed, dan juga arah sembur. Yang arah sembur pun lengkap, ke kepala, kaki aja, kaki, dan front defogger aja. Nah, ke bawah ini dia modelnya floating dash, jadi nggak ada interupsi ke bagian tengah sini sehingga interiornya terkesan lebih lega. Dan ada beberapa open storage di bagian sini buat taruh handphone, yang lengkap dengan USB juga di bagian sebelah sini sudah Type C. Di bawah juga ada open storage lagi yang cukup besar. Ke tengah sini dia langsung skip gitu ya, putus. Nah, tapi di sini ada key holder. Nah, jadi cara kalian menyalakan mobil ini, karena dia nggak ada engine start button, kuncinya kalian taruh di bagian key holder sini, terus kalian tinggal injek rem aja, maka otomatis dia menyala. Jadi kuncinya ada slotnya di sini gitu ya. Nah, di belakangnya ada 2 buah cup holder. Dan kita bicara mengenai joknya, joknya full fabric semua. Tapi ini jujur gue sih cukup suka ya, karena nggak se-flat REV gitu. Ini joknya masih ada tebal tembem-tembemnya gitu. Dan dia warnanya tuh lumayan festif, warna hitam, warna grey, dan juga lagi-lagi ada aksen berwarna kayak ivory atau champagne beige gitu di bagian tengah sini. Dan ini juga duduknya, posisinya gue jauh lebih demen dibandingkan REV ataupun Series E1, karena dia posisinya tuh lebih rendah, posisinya tuh kayak kalian tuh lebih sejajar dengan mobilnya, nggak seperti REV atau Series E1 yang duduknya kayak tinggi dan mobilnya kayak di bawah kalian gitu. Pengaturan joknya memang masih manual, dia bisa sliding dan juga bisa reclining. Memang tidak ada seat height adjuster, tapi posisi mengemudinya sudah baik, jadi gua nggak komplain. Termasuk dia juga bisa memantau kap mesin hingga ke bagian depan, karena kan ini flat hood ke bagian depan sampai bagian ujung kap mesin ini kelihatan gitu ya. Jadi kayak naik Ford Everest gitu, lucu. Nah, setirnya dia modelnya seperti ini, 2 spoke, emang masih poliuretan jadi belum kulit gitu, tapi normal di harga segini. Dan ini sendiri setirnya memang fix, jadi belum bisa di tilt maupun di teleskopik. Tapi desain setirnya lucu karena dia mirip kayak bom-bom car gitu ya. Dan ini agak gemuk nih di bagian horn tengahnya. Ada logo VinFast dan ada tombol untuk voice command alias Bluetooth teleponi di bagian kanan sini. Ini agak random tapi ya dikasih lebih kita nggak nolak di bagian sini, dan ini nyala. Sisanya persneling itu ada di bagian tuas sebelah kanan sini, mirip seperti tuas Tesla sebenarnya. Jadi kalian tinggal, kalau pengen D tinggal kalian turun ke bawah, kalau pengen R tinggal kalian naikin ke atas, kalau P tinggal kalian tekan ujungnya. Di kiri ini untuk sen, lampu, sampai ke wiper semuanya dijadi satu ke
tuas yang di bagian sebelah kiri sini. Seperti yang gue bilang, tidak ada speedometer di bagian depan. Jadi kita langsung ke bagian door trim. Door trimnya uniknya tuh aksen body colornya masih nyaru kelihatan sampai ke bagian situ ya. Jadi ada aksen body color, tergantung kalian ambil body apa tuh kelihatan sampai ke bagian tengah situnya. Sisanya ke bagian bawah ini full black, tapi tempat kalian taruh tangan itu ada aksen fabric yang cukup empuk buat kalian taruh tangan. Jadi oke lah, itu ada aksen fabric warna kayak denim abu-abu gitu. Dan di bagian bawah juga ada bottle holder dan juga ada door pocket di bagian belakangnya. Simple tapi cukup utilitarian. Ke bagian atas, kaca tengah, day night view, masih manual, tapi at least dikasih manual, kita appreciate, nggak masalah. Kemudian, roof linernya dia berwarna cerah ya, kayak light gray kayak gini. Dan kalian bisa lihat headroomnya. Karena desainnya boxy seperti ini, yang buat gue sangat familiar, karena cube gue juga begini ya. Ini headroomnya sih, gila sih. Kayak tinggi banget gini. Ini kayak Formula K car dia pakai di sini. Kemudian di bagian atas ini juga ada overhead console berupa dome light yang lampunya ada 2, jadi cukup terang untuk menerangi kabin sini. Dan juga ada sun visor 2 buah. Di bagian passenger dia polos, tapi di bagian driver dia sudah dapat kaca. Jadi drivernya yang justru bisa ngaca. Ini kayaknya left hand drive harusnya yang begini ya. Tapi ya oke lah, buat driver yang narsis ini cocok. Akses baris kedua bisa dilakukan dengan lebih mudah lewat sisi passenger ya, karena kan ini sisi biasanya yang tempat orang baris kedua itu keluar dan masuk. Dan di sini sudah ada one touch tilt and slide untuk jok di sisi passengernya, jadi lebih mudah untuk keluar masuknya. Oke. Nah, kita balikin dulu. Oke, so begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si VinFast VF3. Nah, impresi gue di mana? Pertama-tama untuk secara ruangan, kalau kita bandingkan dengan mini-mini EV yang sekelas dan seharganya, ini emang gue akuin, ini terasa lebih gede. Iya ya, secara body nggak bohong gitu ya, apalagi secara lebar. Ini kan mobil lebar dan tingginya tuh sama ya, di 1,6 meter gitu ya. Makanya shoulder room ke bagian samping itu terasa jauh lebih substansial, dan juga untuk headroom bahkan di bagian belakang sini dengan theatrical seating, karena kan jok di bagian atas ini lebih tinggi ya dibanding jok di bagian depan. Di sini gua masih ada ruangan 5 jari, jadi emang ruangan tuh seabrek-abrek sih di mobil ini ya, bener-bener nggak ada masalah lah. Dan satu hal yang bikin mobil ini terasa lega juga adanya kaca belakang di sini yang cukup besar, jadi bener-bener terasa kita tuh ngeliat keluar jadi cukup puas gitu. Enak gitu ya, nggak claustrophobic lah. Nah, kemudian di baris kedua sini kalian juga dapat beberapa amenity, seperti contohnya ada armrest di bagian kanan dan kirinya yang memang ini full plastik, tapi kalian dapat cup holder 1 untuk tiap sisinya, jadi masing-masing orang bisa bawa minuman di belakang sini. Kemudian untuk urusan safety, seat belt juga udah 3 point di bagian belakang sini juga, jadi keamanan udah oke lah. Dan yang gue suka juga, kalau kalian lihat di bagian sini, ini bagian belakang jok dari baris pertamanya, dia tuh ada coakan ke dalam kayak gini nih. Yang artinya kaki kalian kalau lagi begini itu ada ruangan lebih untuk kalian bisa masukin ke bagian sininya. Sehingga nggak hanya headroom yang lega, tapi secara legroom dan shoulder room juga lebih ample lah ya, lebih lega gitu dibandingkan kompetitornya. Tapi segala apa bagasinya, yuk kita cek. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si VinFast VF3. Untuk bukanya, kalian tinggal merogoh ke bagian bawah logo VinFast di sini. Udah ada electric button dan dia akan langsung spring loaded ke atas. Nah, memang yang namanya mini EV itu ruangan bagasi selalu menjadi hambatan gitu ya, karena ketika keempat jok ini dinaikin, sisa bagasinya itu hanya memang hampir 1 jengkal lah segini gitu. Kalau kalian pengen bawa belanjaan yang kecil-kecil gitu ya, kalian bungkus locupan gitu buat bawa pulang gitu, atau bakmi ayam, ini masih bisa. Atau bawa payung, atau bawa misalnya gym bag yang pipi gitu, di sini masih bisa. Tapi kalau kalian pengen bawa sesuatu yang lebih besar lagi, tentunya jok baris kedua ini harus diturunkan. Dan dia turunkannya nggak bisa di split ya, jadi memang langsung model bench. Dari bagian belakang sini ada strap, tinggal kalian tarik aja di sini dan kalian bisa langsung turunkan ke bagian depan. Nah, good newsnya, ini pas diturunin, ini joknya rata. Jadi bener-bener begini, rata gitu ya. Nggak nungging, nggak begini, bener-bener flat. Jadi kalau kalian pengen taruh barang di atas ini, itu barangnya bener-bener secure gitu. Yang nggak akan kayak brodol ke belakang atau gimana gitu ya. Nah, kemudian sisanya,
di bagian bawah sini memang masih ada tempat penyimpanan lagi, tapi ini kayaknya cocok buat kalian taruh segitiga pengaman atau apar misalnya gitu ya, bisa kalian taruh sini supaya kalian lebih aman lagi. Sisanya ya udah seperti ini aja. Jadi kalian memang harus memilih mau bawa barang yang lebih banyak atau kalian pengen bawa orang. Tapi menurut gua, kalau kalian pakai mobil ini untuk dalam kota, misalnya yang couple gitu pakai berdua, ini diturunin atau bahkan ininya di take out sekalian, itu bakal jadi mobil two-seater dengan kapasitas bagasi yang memuaskan untuk sehari-hari. Tutupnya ini sebenarnya ada kayak pegangan gitu sih di sini ya, yang ada bolong di sini buat kalian kalau misalnya pengen buka dari dalam, misalnya kalian diculik gitu, kalian bisa dari sini gitu. Oke, Otajeki, sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari VinFast VF3. Nah, memang seperti yang kalian tahu, test drive area di IMS itu tidak besar, tidak panjang, dan jujur aja tidak maksimal gitu ya. Jadi ini baru hanya sekedar mencicip alat first drive aja gitu ya. Nanti ketika mobil ini udah ada test car-nya atau misalnya kita diajak media drive keluar kota naik mobil ini, kita nantikan banget untuk mencoba lebih maksimal lagi rasa berkendara dari si VF3 ini. So, melewati lintasan IMS yang pendek di sini, gimana sih rasanya pakai VF3? Kita bejek dalam 3, 2, 1, go! Ya, dia tenaganya gradual dan ada sedikit area zigzag di sini ya. Ya, memang mobil ini bukan untuk kebut-kebutan, bukan untuk performa gitu ya, lebih untuk city car, city driving. Dan kalau dipakai dengan semestinya, dia udah cukup fun to drive kok. Ya, mungkin salah satu kontribusinya adalah karena dia RWD ya. Dan selain RWD, dia punya wheelbase yang lumayan pendek. Jadi kalau kalian belokin mobil ini, itu sepantat-pantatnya belok semua gitu. Jadi kayak kalian belok pakai kursi kantor. Kayak kalian belok pakai mobil yang rear wheel steering. Nah, itu mungkin deskripsi yang tepat gitu ya. Kayak kalian belok, mobilnya punya RWS. Jadi ketika kalian belok, pantatnya tuh kayak ngikut gitu loh. Gue susah deskripsinya. Kalian harus test drive sendiri mobil ini untuk mencoba sensasi yang gue rasakan. Karena sensasi itu unik gitu. Karena mobil ini kan lebar dan tingginya sama. Jadi dia mobilnya tuh hampir kotak gitu ya. Jadi kalau belok tuh lucu kesannya. Kayak beloknya tuh kayak ya gitu deh pokoknya. Dicoba sendiri aja. Ditambah lagi dengan setirnya yang luar biasa wenteng. Ini gue pakai jari loh. Jadi sangat enteng sekali gitu. Nggak bisa lihat di balik sana ada setir kanan dan ada I love you Rockford. Ada Mas Rockford. I love you Rockford. Rockford. Apa penontonnya namanya? Naters. Naters. Sekalian kita tes kekedapan kabin. Di luar sini ada orang teriak-teriak. Nah, kita tutup lagi ya power window. Nah, lumayan loh. Maksudnya kayak kekedapan kabinnya cukup banget lah buat sebuah city car. Walaupun memang dia punya kayak pedestrian warning yang bakal nyala pada saat kalian jalan kayak mendengung gitu ya, tapi kan itu untuk safety, jadi seperti itu. Dan bentuk setirnya juga yang seperti bom-bom car ini memberikan sensasi yang berbeda dibandingkan kebanyakan mobil lain yang kita coba. Ini benar-benar seperti setir bom-bom car. Nah, lanjut ke bagian bantingan. Bantingan dari mobil ini cenderung memang ke arah firm ya, ke arah stiff gitu. Kaki-kakinya tuh nggak semain Wuling REV atau Series E1 gitu ya. Ini tuh dia lebih firm, lebih stiff gitu. Jadi ya mungkin setupnya seperti itu untuk stability. Ya kita juga nggak tahu, kita belum pernah tes mobil ini sampai ke top speednya karena di area IMS ini tidak bisa tes top speed gitu. Nah, selain bantingannya yang cukup stiff, di sini juga untuk konsumsi listrik kita belum bisa ngomong banyak. Yang jelas di sini kita tersisa 37% dan sisa range-nya itu di 82 km. Ya, kalian bisa hitung sendiri kalkulasi dari jarak aslinya yang dimana full charge dia bisa 215 km NEDC. Kita masuk ke salah satu yang gue demen sih. Ini posisi mengemudinya. Posisi mengemudinya ini jauh lebih normal dibandingkan Wuling REV. Gue bisa ngomong begitu karena cewek gue kan pakai MG Comet alias Wuling REV versi MG yang sama aja gitu kan. Nah,
Kalau kalian ingat, posisi mengemudi mobil-mobil tersebut itu rata-rata joknya tinggi banget dan dashboardnya rendah banget. Jadi kalian nyetirnya tuh begini ke bawah gitu kan. Nah, kalau di sini posisi jok dengan setir dengan dashboard itu lebih selevel gitu. Jadi joknya tuh nggak yang overly tinggi. Kalian tetap duduk commanding karena kap mesin sampai ke bagian depan aja itu masih kelihatan lurus ke depan gitu ya. Tapi kalian posisi duduknya tuh karena mobilnya boxy juga, kalian bisa lihat ini ke atas masih ada sejengkal ruangan kepala. Jadi kalian nggak terasa seperti yang jengat banget gitu. Memang setirnya ini tidak bisa di-adjust apa-apa, jadi dia fix aja. Tapi posisi fixnya aja ini udah cukup ergonomis menurut kita, enak gitu ya. Pas posisinya di sini pas, nggak terlalu maju, nggak terlalu turun atau naik. Benar-benar untuk posisi gue yang 170 cm ini posisi yang enak banget buat mengemudi. Kemudian visibilitas juga gede-gede semua sampai ke bagian samping gitu ya. Ke belakang juga kaca gede, jadi visibilitasnya cukup jumawa. Ya, sejauh ini mungkin hanya seperti itu saja. Sedikit impresi, kita menerobos lautan manusia yang sedang mengantri untuk konser Infinite Live dari IIMS 2025. Ayo maju, VF3 hitam, kita tes. Gedembreng, duk. Ya. Wah, serasa artis leh. Wow. Nah, yes, mantap. Sayap suci. Nah, langsung tarik. Wis. Dan kita zigzag dikit. Wush, lucu, sumpah. Mobilnya tuh kayak pasti bikin kalian akan terus tertawa dan bahagia gitu ya. Karena di balik mobil ini tuh driving feel itu whimsical sekali gitu. Nah, ini ada polisi tidur juga di bagian depan sini. Kita lewatin, deblek. Nah, jadi karakternya dia, walaupun dia stiff dan firm, tapi setidaknya peredamannya itu baik gitu. Jadi mobilnya tuh nggak yang gubrak gitu ya. Kayak gini kita naik nih. Ground clearance 175 mm juga nggak ada masalah. Dep. Nah, kayak udah diam mobilnya. Nggak yang mental-mentul kayak kebanyakan mobil China, atau nggak yang gedombrangan alias gubrak-gubrak seperti kebanyakan mobil Jepang. Jadi dia punya karakter tersendiri. Cukup unik sih. Kita nggak sabar buat mengetes mobil ini lebih lanjut pada saat nanti dipinjamkan unit tesnya atau kita bawa media drive. Tapi kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung juga test drive mobil ini langsung di IIMS 2025 ke boothnya VinFast. Di sini ada banyak banget unit test drive-nya. Jadi kalian bisa memilih unit test drive sesuai dengan warna yang kalian mau. Mau pink ada, mau kuning ada, mau merah kayak gini ada. Kita pilih merah karena tentunya merah itu racing. See you di IIMS. Walaupun ya compact, lucu, dan sangat atraktif, namun karena fiturnya pas-pasan pasti ada yang menimbulkan. Karena itu inilah 3 yang kami temukan di VinFast VF3. Kalau kalian lihat video VF3 di bagian TV di atas sana, atau bahkan iklannya di YouTube, atau bahkan beberapa reviewnya di Vietnam, itu sebenarnya ada versi VF3 yang peleknya itu pakai kayak semacam aerodisc gitu ya, dengan model two-tone polish turbine style gitu. Nah, tapi di Indonesia ternyata varian tersebut tidak masuk atau jadi opsional. Jadi memang khusus ini semua pelek VF3 itu hanya tersedia pelek kaleng gini aja. Buat yang suka model kayak gini, ini bakal culture banget. Tapi buat mungkin orang yang lebih suka model alloy, ngelihat ini kayak agak kurang gitu. Kebanyakan body panel dari VF3 ini kan terbuat dari plastik gitu ya, untuk save weight. Kayak contohnya fender, pintu, bahkan sampai kap mesinnya ini terbuat dari plastik gitu. Body panel kayak pintu dan lain-lain fender ini fine aja. Tapi kalau gue perhatiin body panel yang di bagian kap mesin ini tuh kayak agak gelombang gitu ya. Nggak tahu karena ini mungkin ngadep ke atas gitu ya, jadi matahari tuh terik langsung ke sini banget gitu atau gimana. Tapi ini gelombangnya tuh kayak cukup jelas gitu. Nggak tahu solusinya harus diapain. Kalian tahu kan kalau di mobil tuh suka ada settingan untuk mengatur kecerahan layar atau instrumen brightness gitu ya. Nah, di VF3 ini itu terpisah antara kecerahan layar dan kecerahan panel. Kayak contohnya panel di setir sini, tombol atau gear shifter sini, sampai ke panel-panel AC di sini. Itu kalian bisa kecilin dan cerahin cahayanya. Tapi yang aneh,
Di panel ini, di infotainment ya, tulisannya bukan kecerahan panel atau kecerahan interior instrumen atau apa, tapi paddle shift brightness. Iya. Mobil ini tidak punya paddle shift. Ini shifter, tapi tidak paddle. Jadi kenapa nama settingnya paddle shift brightness? Namun tenang, sebagai mini EV yang bisa banget bikin wuling review dan seri Iwan ketar-ketir, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di VinFast VF3. VinFast seolah mengetahui bahwa mobil ini tuh adalah sebuah mobil yang didesain sebagai petualang cilik gitu ya. Makanya mereka menduga pasti akan banyak orang yang modifikasi mobil ini, contohnya dikasih roof box atau dikasih roof rack, pokoknya dikasih beban di bagian atapnya sini. Makanya mereka dengan bangga menyatakan bahwa atap dari si VinFast VF3 ini bisa nompang berat hingga 50 kg. Iya, jadi kalau kalian pengen pasang roof box, roof rack, atau pengen bawa barang, pengen taruh surfboard lah atau apa, selama itu 50 kilo ke bawah, aman. VinFast VF3 ini serupa dengan beberapa model-model VinFast lainnya. Dia juga punya yang namanya camp mode atau mode camping. Itu apa? Jadi kalau misalnya kalian contohnya lagi ngecas gitu ya, terus kalian nggak kemana-mana, kalian nungguin di mobil sambil ngecas gitu. Jadi camp mode itu akan menjaga interiornya, jadi AC-nya tetap nyala, musik dan infotainmentnya tetap nyala, tapi dalam keadaan mobilnya misalnya lagi ngecas atau lagi berhenti lama, sehingga bisa disesuaikan dari segi arus dan lain-lainnya, sehingga kalian bisa tetap nyaman dan aman di interiornya. Mode camping. Yang sebelah nggak punya kayaknya ya. Takut VF3 lu hilang? Nggak perlu khawatir, karena mobil ini kan secara bawaan dia udah ada eSIM di bagian dalamnya, dan dia pun punya fitur yang namanya GPS monitoring. Jadi kalau misalnya kalian nyalain GPS monitoring dan misalnya kalian jalan gitu ya, dia akan secara periodik, secara berkala memberitahu posisi mobilnya di mana gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian takut VF3 kalian hilang, tinggal nyalain aja fiturnya, ketahuan deh mobilnya di mana. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu guys, sedikit fun impression kita mengenai si the all new VinFast VF3 tahun 2025. Memang pasar mini EV konon tahun ini akan kembali mengisi di Indonesia gitu ya. Kalau bicara soal harga, seperti yang tadi gue bahas di bagian interestingnya, mobil ini sendiri memang secara on the road Jakarta itu harganya di 227 jutaan gitu ya. Tapi mereka menawarkan promo berupa pilihan antara kalian dapat free EV charging di charging figurine-nya VinFast selama 3 tahun, atau kalian bisa memilih cashback alias potongan harga. Kalau kalian memilih cashback alias potongan harga, potongannya itu mencapai 30 jutaan rupiah lebih. Yang artinya kalian bisa menebus VinFast VF3 ini udah berikut baterai loh ya. Jadi bukan yang subscription, udah langsung bawa pulang. Itu di 189 jutaan rupiah aja on the road Jakarta, yang membuat dia menjadi mini EV dengan desain unik, masih kepala satu alias masih 100 jutaan rupiah. Menarik bukan? Rasa berkendaranya juga menurut kita cukup oke gitu ya. Masih berasa mobil berkat setup kaki-kakinya yang masih besar dan normal, tidak seperti mini-mini EV asal China. Ya, so overall ini adalah sebuah alternatif yang sangat patut banget kalian pertimbangkan. Kalau kalian misalnya tertarik untuk melihat langsung mobil ini atau bahkan test drive mobil ini, kalian bisa datang ke booth-nya VinFast Indonesia yang berlokasi di IMS 2025 sampai hari Minggu tanggal 23 Februari 2025. Karena di sini kalian bisa lihat langsung mobil, bisa touch and feel, dan tentunya bisa test drive juga untuk merasakan langsung gimana sih naik VinFast VF3 ini. Ingat, cuman sampai tanggal 23 Februari aja, dan pastinya promo khusus IMS-nya nggak mau kalian lewatin, karena harga promo dan lain-lainnya itu khusus 1000 pembeli pertama saja. Dan di IMS sendiri mobil ini cukup mencuri perhatian, yang artinya penjualannya juga cukup impresif gitu ya, seperti itu. So thank you banget kepada VinFast Indonesia yang udah ngizinin kita untuk ngulas VinFast VF3 ini. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, silahkan kalian check out Instagram VinFast Indonesia di bagian sebelah sini. Dan pastinya thank you banget kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, karena mereka kalian support, kalian subscribe, kita subscribe kami dan Satu Jangki. Kalian punya juga sosial media kami untuk bisa kami dalam di sebelah sini. Supaya update dengan informasi terbaru dan mobil-mobil keren dan lucu seperti si VinFast VF3 ini. Oke, sekian aja dari gua melaporkan dari IMS 2025. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.